Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bersama buku Manajemen Accounting dari Hansen Mowen sebagai buku acuan dari mata kuliah akuntansi manajerial bersama saya Ardi Islamuddin. Oke, yang pertama buku ini bisa didownload dalam bentuk e-book. Nanti rekan-rekan mahasiswa kami kirimkan link untuk mendownloadnya. Buku ini adalah buku yang edisi ketujuh. Kita membahas masuk ke chapter satu yaitu Introduction tentang peran, histori, dan direction dari arah dari akuntansi manajerial. Diharapkan yang pertama nanti kita akan berdiskusi tentang kebutuhan atas informasi akuntansi manajerial, lalu perbedaan antara managerial accounting dan juga financial accounting. Yang ketiga nanti kita akan membahas dari sisi historinya, sejarahnya akuntansi manajemen. Dan yang keempat kita akan mengidentifikasi fokus-fokus dari akuntansi manajemen. Yang kelima nantinya kita akan tahu peran manajemen akuntan di dalam organisasi. Yang keenam kita akan mengetahui pentingnya perilaku dan etika dalam diri akuntan manajemen. Nah, nantinya kita juga akan bahas ada tiga sertifikasi yang bisa eh, kita pegang untuk kita bisa menjadi lebih kredibel di bidang konten manajemen. Managerial accounting ini mempunyai tujuan yang umum, tiga objektif yang umum, yaitu yang pertama untuk menyediakan ya informasi berkenaan dengan costing ya. Costing itu artinya biaya yang berkaitan dengan servis atau jasa, biaya yang berkaitan dengan produk dan juga eh, interest lain atau kepentingan-kepentingan lain, keinginan lain manajerial yang bisa dipenuhi oleh accounting management. Jadi artinya kalau atasan kita meminta untuk menyediakan informasi keuangan apa dalam organisasi, accountant manajemen itu bisa menyediakannya. Yang kedua yaitu em, mempunyai menyediakan informasi mengenai planning, controlling, evaluating, dan continuous improvement. Jadi content management harus punya data. Untuk data itu nantinya bisa dijadikan informasi ketika akan merencanakan proyek-proyek di tahun-tahun berikutnya ke depannya, atau data untuk mengkontrol proyek yang sedang berjalan, mengevaluasi proyek yang sedang berjalan, dan juga improvement yang akan berlangsung. Ya. Jadi kita sebagai akuntan manajemen harus mempunyai data-data tersebut ya, agar bisa digunakan untuk keempat tujuan tadi, planning, controlling, evaluating, dan continuous improvement. Yang ketiga, content management harus bisa menyediakan informasi untuk decision making ya. Jadi informasi itu berawal dari data sebelumnya. Jadi datanya harus valid ya, valid, memadai ya, akurat ya, terbaru dan juga memadai sehingga bisa dipertanggungjawabkan data tersebut sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan decision making. Sistem yang ada di manajemen accounting ya kita berbicara tentang sistem berarti kita bicara tentang alur yang ada. Alur yang ada di akuntansi manajemen ini terbagi menjadi tiga ya, dari input, proses, dan output ya. Inputnya tentunya economic events, yaitu transaksi-transaksi ekonomi, lalu fenomena-fenomena ekonomi dalam organisasi ya. Itu menjadi input, itu di record dalam bentuk data. Bisa dalam data keuangan atau bisa dalam bentuk data kualitatif yang bisa nanti kita ambil sebagai decision making. Data-data tersebut diproses, dikolek, di measuring, storing, ya,
dikelompokkan, di-analyzing, lalu dilaporkan, di-reporting, dan juga di-manage ya. Setelah dilaporkan, disimpan kembali dengan yang rapi. Siapa tahu nanti di kedepannya, waktu-waktu kedepannya eh, bisa dimanfaatkan kembali. Data-data tersebut setelah dikolek, diukur, dikelompokkan, dianalisa, dilaporkan, dan di manage ya, dirapikan dalam bentuk arsip ya, itu menjadi output ya. Outputnya ada dalam bentuk report, special report ya. Artinya jika tiba-tiba eh, atasan kalian, manajer kalian meminta data tentang pajak beberapa tahun sebelumnya, kalian sudah menyimpan data-data tersebut. Lalu ada juga product cost ya. Kalian menyimpan data-data produk, berapa biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja, biaya overheadnya berapa. Kalian collect, kalian measure, kalian storing, analyzing, dan reporting serta managing sehingga nantinya menjadi produk, cost dan juga output-output yang lainnya. Jadi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tidak berhenti di enam, tapi yang penting kalian punya data untuk berbagai macam permintaan laporan seperti itu. Ya, manajemen proses ini selalu dibahas ya dalam mata kuliah atau pelajaran tentang manajemen ya. Ada planning, controlling, dan decision making ya. Apa itu planning ya? Planning itu adalah ketika kita mempunyai keinginan untuk mencapai target atau tujuan. Nah, kita mengidentifikasi cara-cara apa yang harus kita rencanakan untuk menempuh atau mencapai tujuan tersebut. Misalkan kita dari Surabaya mau ke Jakarta, kita berstrategi menggunakan metodenya berarti kalau ke Jakarta mungkin naik kereta api. Jadi kita siapkan tiketnya, kita persiapkan waktunya, kita eh, istirahat sebelumnya sehingga dalam perjalanan kita bisa fit ya. Nah, itu adalah rencana-rencana yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuannya. Lalu ada controlling ya. Nah, controlling apakah eh, aktivitas yang dilaksanakan itu sudah berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuannya. Misalkan kita dari Surabaya mau ke Jakarta, berarti pada hari H tersebut kita sudah memasang alarm ya. Oke, berarti kita checklist. Oke, kita sudah bangun pagi, kita checklist lagi. Kita makan, minum, kita mungkin membuka HP, membuka email, mungkin terlalu lama. Kita perlu kontrol dengan timeline ya. Kita perlu punya timeline. Kalau terlalu lama, kita ingatkan diri kita bahwa kita ada perjalanan ke Jakarta ya. Jadi kita pakai mungkin reminder dari alarm atau apa, jam sekian harus berangkat ke stasiun gitu misalkan. Dan decision making ini adalah eh, ketika kita memilih metode mana yang akan kita pilih sebagai best choice ya, pilihan terbaik untuk mencapai tujuannya. Jika ke Jakarta misalkan ada berbagai macam cara, bisa menggunakan bis ya, bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan pesawat, tapi kita lihat yang cocok dengan budget kita yang mana, yang cocok dengan waktu kita yang mana, yang cocok dengan kenyamanan kita yang mana, nanti kita ambil keputusan. Itu yang dinamakan aktivitas decision making. Sekarang kita masuk ya tentang perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ya. Karena mungkin dalam mata kuliah kalian ya, kalian sering mendapat mata kuliah tentang yang akhiran ada keuangan atau yang akhiran ada manajemen. Nah, itu bedanya apa sih fungsi-fungsinya dan tujuannya itu bedanya apa? Mari kita bahas. Nah, jadi dari fokusnya, kalau akuntansi manajemen itu fokusnya untuk internal ya. Jadi untuk memuaskan keinginan informasi dari atasan, dari rekan kerja, dari bawahan, itu biasanya dipenuhi dari akuntansi manajemen. Tapi untuk eksternal, orang-orangnya eksternal itu seperti investor, pemerintah, regulator.
atau supplier ya. Jadi orang-orang di luar perusahaan kita itu biasanya dibahas, difokuskan oleh akuntansi keuangan. Nah, kalau akuntansi manajemen itu tidak ada rules yang harus dipatuhi, yang pakem itu nggak ada. Berbeda dengan akuntansi keuangan, mereka harus mengikuti standar-standar yang berlaku. Mungkin PSAK atau IFRS kalau internasional ya. Nah, mereka harus mengikuti standar-standar kalau akuntansi keuangan. Tapi kalau akuntansi manajemen itu tidak ada. Karena ini fokusnya memang untuk internal perusahaan. Setiap perusahaan juga bisa berbeda-beda ya cara membaca informasinya. Jadi tidak ada mandatory rules. Nah, informasinya itu sifatnya subjektif ya, subjektif. Nah, itu bersifat tidak hanya finansial tapi juga non financial information ya. Biasanya kita melihat dalam balance scorecard ya ada 4 indikator, ada keuangan, bisnis proses, learn and growth, dan customer ya. Di situ ada beberapa yang tidak bersifat financial information ya. Tapi kita bisa collect data tersebut menggunakan ukuran-ukuran kita sendiri sehingga bisa mendukung decision making tadi. Nah, jadi bervariasi ya. Kalau manajemen akuntan nggak hanya tentang keuangan, tapi juga non keuangan ya. Jadi seperti berapa lama kita proses pembuatan produksi itu berapa lama waktunya. Nah, itu kan bukan informasi keuangan ya, tapi itu masuk ke ranah akuntansi manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan itu fokusnya ke financial information ya. Jadi kasnya ada berapa sekarang, aset-aset kita ada berapa sekarang jika dinilaikan dengan uang, ya. Laba kita berapa, rugi kita berapa, arus kas aktivitas operasi berapa, dan yang lain-lain. Nah, kalau orientasinya, kalau akuntansi manajemen itu fokusnya untuk masa depan ya. Jadi untuk perbaikan di masa depan. Tapi kalau financial accounting itu orientasinya historical ya. Jadi data-data historis kita kolek. Oh ya, berarti diambilnya dari data-data yang sudah terjadi. Nah, yang kelima ini perbedaannya akuntansi manajemen data-data dalam manajemen accounting itu bisa dipakai untuk evaluasi internal dan eh, sangat detail ya karena kita yang berada di dalam organisasi tersebut. Jadi kita tahu detail-detail kecil yang ada di perusahaan yang bisa kita ambil untuk kita jadikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau akuntansi keuangan itu informasinya bersifat dalam luas ya, semua semua perusahaannya. Biasanya dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi ya. Ada perusahaan induk, perusahaan anak, semuanya disatukan. Jadi dalam satu kesatuan. Nah, akuntansi manajemen ini sama seperti tadi, ini multidisiplin ya. Tidak hanya informasi keuangan, tapi ada non keuangan. Tapi untuk accounting keuangan itu sifatnya berfokus, dia strict ya. Ada regulasinya tentang yang diambil adalah informasi-informasi keuangan dan juga orientasinya ke belakang ya, dan juga dalam bentuk satu perusahaan penuh. Nah, ini kita sekarang masuk ke sejarah ya. Deskripsi bagaimana akuntansi manajemen ini perkembangannya. Dari tahun 1880 sampai 1925 itu mulai berkembang ya, mulai berkembang di tahun tersebut karena produknya produk costing ya dan internal accounting procedure used in this country were developed ya. Jadi sedang berkembang ya.
Akuntansi manajemen pada tahun 1880 hingga 1925 itu sangat berkembang. Karena di sana di zaman itu sedang banyak-banyaknya gencar-gencarnya revolusi industri ya. Revolusi industri semua berlomba-lomba untuk membuat produk ya dengan banyak, dengan bervariasi sehingga akuntansi manajemen dibutuhkan karena untuk mengetahui berapa biaya produksi, berapa lama produksinya, dan yang lain-lainnya. Nah, tahun 1925 ini eh, yang berkembang itu external reporting ya. External reporting karena per- eh, perusahaan-perusahaan itu mulai butuh pendanaan ya. Setelah produksi besar-besaran, mereka mulai butuh pendanaan. Ketika mereka butuh pendanaan dari eksternal, eksternal mau melihat apa yang ada di dalam perusahaan. Nah, cara melihatnya dengan external reporting ya, dengan laporan keuangan. Jadi di sini akuntansi keuangan yang menjadi inti, pemain inti di tahun tahun 1925 ini. Nah, di tahun 1950 sampai 1960 ini mulai banyak improve di akuntansi manajerial tentang traditional cost system ya. Jadi costingnya, metode costingnya mungkin ada yang perpetual atau persediaan, periodik itu sekarang mulai berkembang di tahun 1950-1960. Ya, sekarang kita kenal sekarang ada activity based costing ya. Sama activity langsung kita costing ya. Ini tahun 1950, 60 ini tahun-tahunnya. Tahun 1980 ini ada significant effort ya. Jadi di tahun ini eh, mulai perusahaan-perusahaan itu mulai sangat paham, sangat mengerti, membutuhkan bagaimana akuntansi manajemen itu. Sehingga tahun ini 1980 ini, 1980 ini prakteknya sangat banyak ya dan juga dibantu dengan teknologi ya sehingga eh, pekerjaannya lebih mudah ya, lebih banyak menimbulkan impact-nya juga lebih besar. Nah, di sekarang ya, sekarang ya, current-nya fokus manajemen accounting ini sedang berada pada activity based management ya. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang mendekatkan fokusnya pada aktivitas ya. Bagaimana setiap aktivitas dalam perusahaan itu bisa menimbulkan value kepada customer dan juga profitnya. Jadi tidak ada wasting time dalam perusahaan ya, tidak ada waste activities dalam perusahaan. Itu mulai dicatat mana-mana yang mengandung waste itu di-cut, dibuang ya. Sekarang juga berorientasi pada customer ya karena ada istilah customer is a king ya. Jadi customer ini yang mendatangkan cash flow untuk perusahaan ya. Sehingga bagaimana perusahaan ini memahami customernya untuk memberikan kepuasan juga kepada customernya. Nah, yang ketiga juga sekarang yang sedang fokus itu strategic positioning ya. Bagaimana strategic cost-nya manajemen ini bisa menggunakan eh, kekuatan, keunikan dalam perusahaan ini untuk mempunyai competitive advantage ya, keuntungan atau keunggulan kompetitif dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti perusahaan Ferrari dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, ya Ferrari, dia meskipun mahal tapi ada keunikan tersendiri ya sehingga dia mempunyai competitive advantage. Nah, lalu juga yang tidak kalah penting adalah value chain ya, value chain atau rantai pasokannya. Jadi rantai pasokan kita tahu bahwa sekarang juga berkembang ya e-commerce ya banyak seperti Shopee, Tokopedia ya, dan yang lain-lain. Bagaimana kita dari HP
bisa mendapatkan produk-produk yang kita inginkan tanpa kita harus pergi ke pasar ya. Nah, itu adalah sekumpulan rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari supplier yang membawa bahan baku, lalu diproduksi oleh perusahaan, dikemas oleh perusahaan, disampaikan pada customer. Jika customer ada kerusakan pada barang bisa diretur kembali. Nah, itu suatu pasokan yang perlu diperhitungkan. Karena jika tidak diperhitungkan, pasti juga akan membuat masalah besar. Nah, ini contohnya ya dari perusahaan Apple ya, perusahaan buah Apple ini. Firma B itu berfungsi atau mempunyai aktivitas itu yaitu menanam, mengharvesting atau berkebun atau ya berkebun apel dan mendistribusikan apel ya. Fokusnya perusahaan B ke sana. Nah, perusahaan C ini fokusnya membuat dari apel tadi menjadi apel sauce ya, Prof. Selai apel dan juga distribusi apel ya. Waalaikumsalam. Hah? Enggak buat video aja. Kamu udah buat video aja. Lalu setelah perusahaan B ke perusahaan C ya selanjutnya diserahkan kepada supermarket untuk bisa dibeli oleh customer-customer ya. Jadi ada yang bisa kita garis bawahi di sini ada fokus ya masing-masing organisasi atau masing-masing perusahaan ya. Perusahaan B fokusnya adalah menanam apel, ya, berkebun apel, tapi perusahaan C fokusnya adalah membuat dari apel tadi menjadi saus ya. Kenapa berfokus? Karena mesin-mesin yang digunakan pun berbeda-beda. Ya, jadi kita perlu juga melihat aset-aset yang kita punya untuk mendatangkan keuntungan juga untuk perusahaan kita. Nah, ini yang di sini ada firma A ini semuanya ini. Firma A ada juga perusahaan yang melakukan aktivitas semuanya ini dari menanam lalu memproduksi saus apel dan juga mempunyai supermarket untuk menjual kepada customer. Jadi dengan memanage value chain tadi itu akuntansi manajemen itu harus punya pemahaman ya tentang bisnisnya dari mulai cara memproduksinya hingga memasarkannya. Jika tidak bisa memproduksinya, apa yang dipasarkan? Jika tidak bisa memasarkan, mau dikemanakan hasil dari produksinya? Seperti itu. Nah, peran manajemen akuntan ini di dalam organisasi ini sebagai support ya. Bisa mensupport dari data, support informasi-informasi untuk nantinya digunakan sebagai keputusan yang strategis. Nah, di sini adalah struktur organisasi dari perusahaan manufacturing ya. Jadi ada presiden, ada strukturalnya ada production vice president, ada supervisor, ada machine foreman, ada assembly foreman, dan juga ada secara staff ya. Ada controller, ada treasurer, internal audit, cost, financial system, dan tax. Nah, ethical value, kita masuk ke ethical value dan behavior yang harus dipunyai oleh kalian yang ingin menjadi akuntansi manajemen ya. Kalian yang pertama harus jujur ya. Jadi data itu yang disampaikan harus jujur. Kalau data yang kalian sampaikan tidak jujur, nanti pengambilan keputusannya pun akan salah. Lalu yang kedua, kalian harus punya integritas, ya. Integrity ya. Jadi kalian tidak bisa disuap oleh perusahaan lainnya.
kalian harus promise keeping ya. Jadi memegang janji ya. Jika atasan meminta deadline-nya 3 hari lagi, kalian harus selesaikan. Dan jika kalian mengiyakan, kalian harus selesaikan di 3 hari tersebut. Jika kalian merasa tidak bisa dalam 3 hari, kalian bisa berdiskusi pada atasan kalian, minta waktu tambahan seperti itu. Lalu ada caring for others ya. Ya, kalian harus care kepada orang lain. Dengan kalian care kepada orang lain, kalian akan bisa mendapat cerita-cerita yang tidak didapat hanya melihat langsung ya. Jadi ternyata ada informasi-informasi yang kalian tidak bisa dengarkan ketika hanya dalam wawancara. Tapi kalau kalian punya care, kalian membantu orang itu, ternyata orang itu memberikan informasi tambahan. Lalu respect for others ya, kalian harus menghormati ya kepada orang lain ya. Responsible citizenship, ya. Kalian sebagai warga negara juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Pursuit of excellence ya, kalian harus bisa mungkin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kalian. Accountability, hasil dari pekerjaan kalian harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekarang tapi di masa depan juga. Fidelity, ya kalian artinya harus setia ya, punya kesetiaan kepada eh, di mana kalian sedang berada. Jika kalian di perusahaan A, ya kalian harus setia pada perusahaan A sesuai dengan amanah yang diberikan. Dan yang terakhir itu fairness ya. Ini adil ya. Jadi kalian berlaku adil dalam bersikap. Nah, sekarang ini sertifikasi-sertifikasi yang bisa kalian punyai untuk meningkatkan kredibilitas kalian. Yang pertama ada CMA, Certified Management Accountant ya. Ya, ini berfokus pada manajemen akuntan ya. Jadi kalian di sana nanti akan disediakan bagaimana eh, TQM, Total Quality Management, cara menghitung costing yang baik, efektif ya, bagaimana. Itu ada di CMA. Lalu ada CPA, Certified Public Accountant ya. Jadi kalau kalian punya CPA, kalian sudah dipandang punya pengalaman yang luas dalam bidang public accountant ya. Ini karena broad ya CPA ini jadi eh, mempunyai nama yang sudah diperhitungkan. CIA ini berfokus pada internal audit ya. Sehingga kalian akan diberikan pengetahuan tambahan tentang bagaimana memberikan kontrol dalam perusahaan kalian sendiri. Nah, ini yang akan diujikan ketika mengambil CMA, Economics, Finance, Management, Financial Accounting and Reporting, ya, Management Report, Analysis and Behavior Issue, Decision Analysis, dan Sistem Informasi. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di chapter 1 ini. Eh, Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa berhubung di kontak-kontak yang bisa kalian hubungi di bawah ini. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.